Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, la hawla wa la quwata illa billah. Ibadah puasa bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Kalau memang saat ini kita berpuasa, kita merasakan lapar, kita merasakan haus, banyak kok saudara-saudara kita yang bahkan setiap harinya di luar Ramadan itu merasakan kelaparan, kehausan, karena memang tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Lantas kemudian apakah mereka menjadi malas-malasan, menjadi tidak semangat untuk bekerja mencari nafkah? Tentu tidak. Nah, ini yang harus kita tiru. Harusnya kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam bekerja, karena kita alhamdulillah mungkin lebih baik keadaannya daripada saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau saat ini mungkin kita ketika di bulan Ramadan kita merasa capek, lelah gitu kan. Ketika puasa harus kerja, ya, ketika puasa harus tetap ngantor. Nah, ketahuilah bahwa yang kita rasakan saat ini itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan para sahabat Nabi, perjuangan para tabi'in, yang mana ketika itu, ketika bulan Ramadan, mereka bukan hanya berpuasa, tapi mereka berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sejarah mencatatkan beberapa peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Tahun ke-8 ada Fathu Makkah. Tahun ke-15 ada Perang Qadisiyah. Tahun ke-92 Hijriah ada penaklukan Andalusia dan perang-perang yang lainnya. Dan yang lebih hebatnya lagi pemirsa, bahwa kaum muslimin di saat perang, saat Ramadan, mereka justru memenangkan pertempuran-pertempuran tersebut. Nah, inilah semangat juang yang justru harus kita timbulkan, tanamkan di dalam diri kita. Kita harus seperti para pejuang, harus seperti para tabi'in. Maka kita yang saat ini bekerja di dalam ruangan, apalagi ruangannya ber-AC, ya, kursinya empuk, pulang pergi dengan kendaraan, dengan motor, dengan mobil, maka itu harusnya kita lebih semangat lagi, karena tidak ada lelah-lelahnya jika dibandingkan para pendahulu kita, fala sarfuna saleh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah dia kemudian menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian meminyakinya. Artinya apa? Jangan sampai kita ketika berpuasa kelihatan lesu, kelihatan lemah, kelihatan loyo. Justru sebaliknya, bulan Ramadan adalah momentum untuk kita kemudian lebih aktif lagi, lebih produktif lagi. Sebab apa? Di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan setiap amal ibadah. Baik ibadah itu berupa hablum minallah ataupun hablum minan nas. Ya, salah satunya termasuk adalah kita mencari nafkah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, ya, wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa wasadaqah, yaitu apa yang diinfakkan, harta yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya, anak istrinya, bahkan untuk pembantunya, itu merupakan sedekah. Maka kalau kita hari ini bekerja, ya, di bulan Ramadan untuk mencari nafkah, kita niatkan untuk sedekah, maka insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian kita salah kaprah. Ini sering orang-orang salah tanggap dengan sebuah hadis yang menyatakan naumus shaimi ibadatun, ya. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, lantas kemudian dia tidur sepanjang hari lantaran menganggap itu ibadah. Padahal konteksnya tidak demikian. Maksud hadis tersebut adalah, ya, tidur itu merupakan suatu kealpaan, tidak melakukan apa-apa. Orang yang berpuasa, dia nggak ngapa-ngapain saja, dicatat amal ibadahnya, terus mengalir pahalanya, yaitu pahala ibadah puasa. Apalagi kalau misalnya dia kemudian, ya, membaca Al-Quran, jelas pahalanya dua, pahala puasa dapat, pahala baca Quran dapat.
Bahkan di satu waktu bisa dapat 3 pahala sekaligus. Misalnya sambil berpuasa dia bekerja, di tempat kerja dia sholawatan sambil zikiran. Nah itu mendapat 3 pahala dan bahkan bisa lebih banyak lagi. Oleh karena itu marilah sama-sama kita galakan aktivitas di bulan Ramadan ini ya dengan semaksimal mungkin. Ingat gas LPG, galakan aktivitas sholat, galakan aktivitas saum, galakan aktivitas sedekah, dan LPG eliminasi perbuatan keji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.